Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Faidar Wahyudi dengan NIM 21080906107 kelas TI 4C. Dan di sini saya akan memenuhi tugas UAS studi hadis, yaitu hafalan hadis. Jadi di sini hadis yang pertama adalah hadis tentang pendidikan, yaitu kewajiban menuntut ilmu, yang bunyinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadis yang kedua masih terkait pendidikan, yaitu yang bunyinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Lalu hadis yang ketiga, waman salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah, yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jadi dari ketiga hadis tentang pentingnya menuntut ilmu yang sudah saya bacakan, kesimpulannya adalah ilmu akan membawa seseorang menuju kesuksesan di dunia, dan ilmu pula yang akan mendekatkan keberuntungan di akhirat kelak. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan barang siapa yang menuntut ilmu, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Lalu hadis yang selanjutnya adalah hadis tentang tanaman, yang terkait tentang tanaman tumbuhan, yaitu hadis tentang memanfaatkan tanah tandus. Rasulullah memberikan motivasi dan betul-betul memperhatikan aspek ini. Hal ini dapat kita lihat dalam pernyataan beliau dalam sebuah hadis sahih yang berbunyi, An Sa'id ibnu Zaid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man amila ala ardi mayyitatin fahiya lahu, yang artinya dari Sa'id bin Zaid dari Nabi bersabda, barang siapa mengolah tanah yang mati atau tanah gersang, maka ia menjadi pemiliknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Jadi dari hadis tentang tumbuhan ini kita bisa tahu bahwa mengolah dan memanfaatkan tanah kosong untuk ditanami tumbuhan adalah satu bentuk kesadaran manusia dalam memperlakukan bumi yang semakin tua dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif, mengembalikan fungsi lahan dan menjadikannya sebagai usaha, sekaligus berperan dalam upaya konservasi. Lalu hadis yang selanjutnya adalah hadis yang berkaitan tentang matematika, yang bunyinya man soma Ramadana thumma atsba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamil dahr, yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu dilanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah telah berpuasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim nomor 1164. Jadi dari hadis di atas menjelaskan keutamaan ibadah yang disebutkan oleh Rasulullah mengenai puasa Ramadan, ditambah 6 hari puasa di bulan Syawal, sama seperti puasa selama setahun penuh. Jika dihubungkan keadaan ke dalam ilmu matematika, maka hal yang dihubungkan ialah bagaimana nilai ibadah selama 1 bulan 6 hari bisa setara dengan 1 tahun. Lalu yang selanjutnya adalah hadis tentang hewan, yaitu memberikan kesenangan kepada hewan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinul qitslata, wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha, wal yuhidda ahadukum syafratahu fal yurih dzabihatahu.
yang artinya sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu. Jika kamu membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis tersebut kita diajarkan untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, kepada makhluk Allah ya, entah manusia, entah hewan ataupun tumbuhan. Jika ingin membunuh hewan, bunuhlah dengan cara yang baik dan cara yang benar ya. Lalu hadis yang selanjutnya adalah hadis yang berkaitan tentang kimia, yang bunyinya An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtinati askiyati, yakni an tukassara afwahuha wa yushrab minha, mutafakun alaihi, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melarang memecahkan mulutnya ke tempat-tempat minum, yakni memecahkan mulutnya lalu minum dari tempat itu. Jadi dalam hubungan antara ilmu kimia dengan adab ketika minum adalah Rasulullah itu melarang umatnya untuk minum air langsung dari tempatnya ya. Zaman sekarang itu berupa dispenser, teko, kendi, termos, dan lain-lain. Dari segi kimianya berbahaya karena dapat menyebarkan bakteri dan virus, serta dapat membahayakan mulut jika dispenser atau teko tersebut panas. Yang selanjutnya masih hadis tentang kimia, yang bunyinya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi tsumma yahtasilu minhu, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, jangan sekali-kali seorang dari kamu kencing di air yang terhenti, kemudian dia mandi dengan air tersebut. Hadis riwayat Muslim nomor 162. Jadi dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa dari segi kimia, air kencing itu mengandung zat-zat atau senyawa yang tidak diinginkan alias berbahaya. Dan dari segi keislamannya, jika air yang tergenang itu sedikit dan terkena air kencing, maka itu tidak boleh untuk bertoharo atau bersuci. Kalau airnya banyak baru boleh.